Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Tegar Dewantara dengan NIM 2117011044 dari kelompok 1. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Sultupi Ilahiyah Prianti dengan NIM 2117011024 dan Himatul Fikriyah dengan NIM 2117011030. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang hakikat asesmen pendidikan. Lanjut. Baik, berikutnya yaitu pengertian asesmen. Nah, apa sih itu asesmen? Nah, asesmen atau disebut juga dengan penilaian merupakan suatu penerapan dan penggunaan berbagai cara atau alat untuk mendapatkan serangkaian informasi tentang hasil belajar dan pencapaian kompetensi dari peserta didik. Nah, hasil penilaian pembelajaran itu adalah hasil analisis sejumlah fakta tentang performance peserta didik dalam proses penguasaan kompetensi yang diharapkan. Baik, berikutnya adalah pendapat para ahli tentang asesmen. Nah, dari yang pertama yaitu menurut Robert M. Smith menyatakan bahwa asesmen merupakan suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan serta kekuatan yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan anak. Yang kedua, menurut James A. MC Longlin dan Rena B. Lewis yang menyatakan bahwa asesmen merupakan proses sistematika dalam mengumpulkan data seorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seorang anak tersebut sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Yang ketiga yaitu menurut Baumstein dan Kasdin, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah dan menyeleksi target intervensi. Yang 2. Memilih dan mendesain program treatment. 3. Mengukur dampak treatment yang diberikan secara terus-menerus. Yang keempat, mengevaluasi hasil-hasil umum dan ketepatan dari terapi. Nah, terakhir yaitu menurut Leeds yang mengungkapkan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan informasi untuk mendapatkan profil psikologis anak meliputi gejala dalam intensitasnya, kendala-kendala yang dialami, kelebihan dan kelemahannya juga. Baik, sekian. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Sultupi Ilahiyah Prianti dengan NIM 2117011024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan asesmen. Citinden 1994 mengemukakan tujuan asesmen. Tujuan asesmen dibagi menjadi 4. Yang pertama, keeping target, checking up, dan yang ketiga, finding out, dan yang keempat, summing up. Yang pertama yaitu keeping target. Yang dimaksud dengan keeping target yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu checking up. Yang dimaksud dengan checking up yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagaimana dari materi yang sudah dikuasai peserta didik dan bagaimana dari materi yang belum dikuasai. Yang ketiga yaitu finding out. Yang dimaksud dengan finding out yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya.
yang keempat, summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke bagian pihak yang berkepentingan. Dan adapun tujuan penilaian hasil belajar yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu untuk seleksi. Yang dimaksud dengan untuk seleksi yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Yang kelima yaitu untuk menentukan kenaikan kelas. Dan yang terakhir yaitu untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi asesmen. Fungsi asesmen atau penilaian merupakan bagian penting dalam diri suatu proses belajar mengajar. Fungsi asesmen dibagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi formatif, fungsi sumatif, yang ketiga fungsi diagnostik, yang keempat fungsi penetapan, dan yang kelima yaitu fungsi sebagai pengukur keberhasilan. Yang pertama yaitu fungsi formatif. Yang dimaksud dengan fungsi formatif yaitu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua yaitu sumatif. Fungsi sumatif. Yang dimaksud dengan fungsi sumatif yaitu untuk menentukan nilai atau angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, menentukan kenaikan kelas, dan menentukan lulus atau tidaknya peserta didik. Yang ketiga yaitu fungsi diagnostik. Yang dimaksud dengan fungsi diagnostik yaitu alat yang digunakan dalam penilaian, maka hasilnya dapat mengetahui kelemahan peserta didik. Jadi dengan mengadakan penilaian sebenarnya guru melakukan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada, maka akan mudah mencari cara untuk mengatasinya. Yang keempat yaitu fungsi penetapan. Yang dimaksud dengan fungsi penetapan yaitu untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Digunakan sesuai penilaian. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama belajarnya. Yang terakhir yaitu fungsi sebagai pengukur keberhasilan. Yang dimaksud dengan fungsi sebagai pengukur keberhasilan yaitu penilaian dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Himatul Fikriya, NIM 21170111030. Untuk materi selanjutnya yaitu kaidah asesmen. Setiap hari guru melakukan penilaian atau evaluasi, misalnya mempertimbangkan efektivitas suatu perencanaan program, yaitu memperhitungkan tingkat ketercapaian tujuan program atau sasaran. Penilaian semacam ini disebut penilaian reflektif, sedangkan penilaian tentang efisiensi proses program disebut penilaian formatif. Dan perihal kesahihan dan keterandalan penilaian hasil pelaksanaan program di kegiatan belajar disebut penilaian sumatif. Semua aspek di lingkup anak usia dini memang dapat dievaluasi, termasuk mengevaluasi hasil asesmen mengenai belajar dan perkembangan anak didik.
terhadap rekan kerja, evaluasi diri, juga evaluasi keseluruhan program kegiatan belajar dan pembelajaran serta pengelolaannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asesmen. Jenis-jenis asesmen ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dapat membantu guru mengidentifikasi minat, kelebihan, dan kelemahan siswa dalam setiap bidang. Dan yang kedua yaitu asesmen formatif. Guru dapat memberikan arahan kepada siswa yang kesulitan, entah itu dalam menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dapat dilakukan untuk mendapatkan nilai akhir, untuk menjaring data seberapa banyak dari bahan pelajaran yang dapat dipahami oleh siswa. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu asesmen merupakan suatu penerapan dan penggunaan berbagai cara dan alat untuk mendapatkan serangkaian informasi tentang hasil belajar dan pencapaian kompetensi dari peserta didik. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa, mata kuliah, atau program studi dibandingkan terhadap tujuan atau pencapaian pembelajaran tertentu.